Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Sebulan Rempongan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi dan media relation pada Resonance Studio. Nah, pada kampanye kali ini saya mengambil tema yang berjudul membangun identitas musikal dan produksi berkualitas. Nah, tujuan dari tema ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran musisi dan kreator konten tentang pentingnya kualitas produksi musik. Nah, yang kedua yaitu memperkenalkan Resonance Studio sebagai studio musik profesional dengan fasilitas yang terbaik. Nah, yang terakhir yaitu membangun loyalitas pelanggan dengan berbagai program edukatif dan promosi. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Nah, tujuan kampanye ini yaitu mengedukasi musisi, podcaster, dan kreator konten tentang produksi suara berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap Resonance Studio sebagai studio musik profesional. Nah, yang ketiga, membangun hubungan baik dengan komunitas musik dan media. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mixing dan mastering dalam produksi musik. Nah, yang kedua yaitu target audience. Yang pertama, musisi independen dan band, mencari tempat rekaman fungsional dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, podcaster dan content creator. Ini membutuhkan kualitas suara jernih untuk produksi konten. Yang ketiga, produksi musik dan DJ, membutuhkan fasilitas profesional untuk mixing dan mastering. Nah, yang terakhir yaitu label rekaman dan manajer arts, mencari studio dengan standar industri yang tinggi. Nah, pesan utama dari planning ini yang pertama yaitu Resonance Studio, tempat di mana musik Anda dimenurunkan kualitasnya. Nah, yang kedua, suara berkualitas, produksi maksimal hanya di Resonance Studio. Nah, yang terakhir yaitu kami bukan hanya studio, kami mitra dalam perjalanan musik Anda. Nah, lanjut yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, yang pertama itu pesan utama dari kampanye ini, yaitu press release dan media briefing, artikel di Rolling Stone, Billboard Indonesia, dan media musik lainnya. Yang kedua yaitu talk show dan webinar, diskusi dengan produser musik ternama dan sound engineer profesional. Yang ketiga yaitu kampanye digital, video interaktif di TikTok dan Instagram tentang proses produksi musik. Yang keempat yaitu podcast dan influencer marketing, kolaborasi dengan musisi dan podcaster ternama. Dan yang terakhir yaitu workshop dan masterclass, kelas produksi musik, mixing, dan mastering bersama ahli. Nah, yang kedua yaitu struktur tim kampanye. Yang pertama yaitu Head of Studio dan Public Relation Manager. Ini mengarahkan strategi komunikasi dan pemasaran. Yang kedua yaitu Sound Engineer dan Content Creator. Ini fungsinya yaitu membuat konten edukasi tentang produksi musik. Yang ketiga yaitu Media Relation Specialist. Ini fungsinya berhubungan dengan jurnalis dan media partner. Dan yang terakhir yaitu Artist Relation dan Community Manager. Ini menjalin hubungan dengan musisi dan label rekaman. Nah, yang ketiga yaitu leading atau kepemimpinan dan eksekusi. Nah, yang pertama yaitu timeline dan milestone kampanye. Yang pertama yaitu minggu 1 dan kedua, ini kami perencanaan strategi, riset target audience, dan penyusunan materi promosi. Di minggu ketiga dan keempat, publikasi konten di media sosial, peluncuran kampanye digital, dan kolaborasi dengan influencer. Nah, yang ketiga yaitu minggu 5 dan sampai ke 6. Ini monitoring respon publik, optimasi strategi media, dan penguatan engagement. Dan yang terakhir yaitu di minggu 7 sampai minggu ke-8. Ini evaluasi kampanye dan persiapan strategi keberlanjutan. Nah, yang kedua yaitu strategi manajemen krisis. Yang pertama, jika ada kritik tentang harga yang mahal, maka Resonance Studio menjelaskan transparansi biaya dan kualitas layanan. Yang kedua yaitu jika ada keluhan kualitas, maka studio memberikan garansi revisi mixing atau mastering untuk klien. Nah, yang terakhir yaitu jika ada komentar negatif tentang layanan, maka tim public relation segera menanggapi dengan solusi profesional. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu controlling atau evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Nah, yang pertama yaitu strategi manajemen krisis. Di sini media coverage, seberapa banyak liputan media positif yang diperoleh. Yang kedua yaitu social media engagement, jumlah interaksi, like, share, dan komentar positif. Nah, yang ketiga yaitu customer feedback, yaitu testimoni pelanggan yang merasa puas dengan layanan dari studio Resonance. Nah, yang terakhir yaitu booking conversion rate. Nah, di sini apakah ada peningkatan jumlah pemesanan layanan studio? Nah, yang kedua yaitu hasil awal kampanye. Yang pertama, engagement media sosial meningkat 80% setelah peluncuran kampanye digital. Yang kedua yaitu liputan media di Billboard Indonesia dan Rolling Stone meningkat 65%. Nah, yang terakhir yaitu jumlah pemesanan studio meningkat 40% dalam 2 bulan pertama. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu yang pertama, mengadakan lebih banyak workshop dan
masterclass dengan musisi ternama. Nah, yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan komunitas musik-musik lokal. Yang ketiga, mengembangkan layanan online mixing dan mastering untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, dari kampanye yang jelaskan beberapa poin tadi, di sini saya dapat menarik kesimpulan, yaitu dengan kampanye Resonance Your Sound, suara Anda dan identitas Anda, Resonance Studio berhasil yang pertama menjadi pilihan utama bagi musisi dan kreator konten untuk produksi berkualitas. Yang kedua yaitu membangun komunikasi musik yang lebih kuat melalui edukasi dan engagement. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme layanan studio. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa, bukan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.